Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Takdini, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji seminar proposal, yang saya hormati dosen pembimbing 1, yakni Ibu Maulana Srifa MM, yang saya hormati dosen pembimbing 2, yakni Bapak Muhammad Abdul Rahman MM, yang saya hormati kedua orang tua saya. Perkenalkan, saya Linda Mufiro dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Implementasi Akad Hiyar dalam Transaksi Jual Beli sebagai Upaya dalam Memberikan Kepercayaan Konsumen, studi kasus Toko Nibras Banyuanyar Lor. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mengelola sumber daya secara efisien. Nah, aktivitas ini mencakup pertukaran barang, jasa, atau uang dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat bersama dan meraih keuntungan. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli tidak hanya dipandang dari aspek ekonomi, tapi juga mempertimbangkan kehalalan dan keadilan bagi kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Nah, salah satu konsep utama dalam fikih Islam terkait jual beli adalah akad hiyar, yaitu hak bagi pembeli atau penjual untuk membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu setelah akad dilakukan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam ekonomi syariah, kepercayaan dan transparansi memainkan peranan penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Konsumen yang percaya pada produsen atau penjual cenderung lebih puas dengan pengalaman belanja mereka. Nah, hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta informasi yang diberikan akurat dan jelas. Nah, dalam menghadapi dinamika pasar modern, semakin banyak pelaku usaha yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Salah satu contohnya yaitu adalah Toko Nibras yang berlokasi di Banyuanyar Lor, Gending, Probolinggo. Nah, toko ini menerapkan prinsip jual beli yang sesuai dengan ketentuan fikih Islam, memastikan transaksi yang dilakukan tetap berlandaskan kehalalan dan keadilan. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi akad hiyar dalam transaksi jual beli sebagai upaya dalam memberikan kepercayaan konsumen. Yang kedua yaitu bagaimana persepsi konsumen terhadap implementasi akad hiyar dalam transaksi jual beli sebagai upaya dalam memberikan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir yaitu apa saja kendala yang dihadapi selama mengimplementasikan akad hiyar dalam transaksi jual beli sebagai upaya dalam memberikan kepercayaan konsumen di Toko Nibras Banyuanyar Lor. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi akad hiyar dalam transaksi jual beli sebagai upaya dalam memberikan kepercayaan konsumen di Toko Nibras Banyuanyar Lor. Yang kedua yaitu bagaimana persepsi konsumen terhadap implementasi akad hiyar dalam transaksi jual beli sebagai upaya dalam memberikan kepercayaan konsumen di Toko Nibras Banyuanyar Lor. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi selama mengimplementasikan akad hiyar dalam transaksi jual beli sebagai upaya dalam memberikan kepercayaan konsumen di Toko Nibras Banyuanyar Lor. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Nah, dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah dan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan guna memperkuat landasan teoritis dan mendukung hasil penelitian yang sedang dilakukan. Kajian terhadap penelitian sebelumnya juga menjadi acuan penting dalam menyusun konsep dan kerangka penelitian ini, sehingga mampu menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyawana Abede Gofur dan Abdul Wahid Haddade yang berjudul Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Online atas Hak Hiyar, Perspektif Hukum Islam, studi kasus di Kelurahan
Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tahun 2020. Nah, persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas akad hiar dalam jual beli dan juga sama-sama berfokus untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan untuk perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tantangan regulasi serta perlindungan konsumen, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas kendala yang dihadapi serta bagaimana persepsi konsumen terhadap akad hiar tersebut. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulfatus Sa'diyah, Daud Sukoco, Dara Ayu Okta Safitri yang berjudul Konsep Hiar pada Transaksi Bai Salam tahun 2022. Nah, persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dan juga sama-sama membahas akad hiar dalam jual beli. Dan untuk perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada teori dan konsep hiar dalam transaksi bai salam, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada akad hiar yang diterapkan di toko tersebut yaitu hiar majlis, hiar sara, dan juga hiar IB, dan dilakukan transaksi secara online dan juga offline. Nah, selanjutnya yaitu kajian teori. Poin yang pertama yaitu implementasi. Menurut Muhammad Rauf bahwa implementasi merupakan proses mengubah pengetahuan, tindakan, dan sikap individu melalui interaksi antara pencipta program dan pelaksana program dengan tujuan merealisasikan program tersebut secara efektif. Kemudian poin yang kedua yaitu akad. Nah, menurut Hasbi As-Siddiqi yang mengutip As-Sanhuri menekankan bahwa akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan syariat serta dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak. Nah, kemudian akad ini merupakan suatu perikatan yang mengikat satu atau dua pihak dalam suatu kesepakatan berdasarkan ijab dan qabul yang harus sesuai dengan ketentuan syariat serta memiliki konsekuensi hukum pada objek yang dijanjikan. Poin yang ketiga yaitu akad hiar. Nah, yang pertama itu pengertian akad hiar. Menurut Sewah Az-Zuhaili, hiar merupakan hak yang diberikan kepada penjual dan pembeli dalam akad jual beli untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Nah, hak ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi kedua belah pihak dalam mempertimbangkan keputusan mereka sebelum transaksi dianggap final, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian serta memastikan adanya keadilan dalam proses jual beli tersebut. Nah, poin yang keempat yaitu jual beli. Jual beli merupakan proses pertukaran barang atau harta yang menyebabkan perubahan kepemilikan. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan dan dibedakan dari riba, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang terakhir yaitu kepercayaan konsumen. Nah, kepercayaan konsumen adalah keyakinan konsumen terhadap sebuah perusahaan atau merek dalam memberikan produk dan layanan yang memenuhi janji mereka. Kepercayaan terbentuk sebagai hasil dari tindakan yang mencerminkan kejujuran, keadilan, kompetensi, konsistensi, tanggung jawab, kepedulian, serta kerendahan hati. Ketika konsumen merasakan aspek-aspek tersebut, maka kepercayaan mereka terhadap suatu produk atau layanan akan semakin kuat, sehingga dapat meningkatkan loyalitas konsumen kepada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Nah, di mana dengan judul penelitian saya yaitu implementasi akad hiar dalam transaksi jual beli sebagai upaya dalam memberikan kepercayaan konsumen seperti kasus toko Nibras Banyonya Lor. Nah, dari judul tersebut maka peneliti akan meneliti beberapa rumusan masalah untuk mendapatkan tujuan yang peneliti butuhkan, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana implementasi akad hiar di toko Nibras Banyonya Lor. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana persepsi konsumen terhadap implementasi akad hiar di toko Nibras Banyonya Lor. Kemudian yang ketiga yaitu kendala apa saja yang dihadapi selama mengimplementasikan akad hiar tersebut. Kemudian dengan tiga tujuan tersebut yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Nah, yang terakhir yaitu metode penelitian.
Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian studi lapangan, di mana peneliti hadir langsung ke lokasi, yaitu di Toko Nibras Banyuanyar Lor, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan selama penelitian. Nah, studi lapangan ini adalah metode penelitian yang mengumpulkan data langsung dari target penelitian melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, selanjutnya yaitu data dan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini terdapat jenis dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer yaitu data yang kami peroleh dari informan, yaitu pemilik toko Nibras Banyuanyar Lor, kemudian karyawan, dan juga konsumen yang pernah berbelanja di toko Nibras Banyuanyar Lor. Dan data sekunder kami peroleh dari beberapa buku dan juga jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yaitu melalui wawancara, kemudian observasi, dan juga dokumentasi. Nah, yang terakhir yaitu pengecekan keabsahan temuan. Di sini peneliti akan menguji kredibilitas data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan uji kredibilitas triangulasi melalui berbagai sumber teknik dan juga waktu. Sekian presentasi seminar proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.